Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 AM Club Robin Sharma. Kali ini kita sudah sampai ke bab 17, yaitu anggota The 5 AM Club, menjadi pahlawan kehidupan mereka. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kutipan, yaitu hidup seperti seorang pahlawan. Begitulah cerita klasik mengajari kita. Jadilah seorang pemenang utama. Jika tidak, untuk apa kita hidup? G.M. Coetzee. Lanjut ke bukunya. Landasan helikopter di Cape Town, Afrika Selatan berlokasi di Victoria and Alfred Waterfront, sebuah tempat para turis naik Cape Wheel. Pembalap perahu layar mengisi kembali perbekalan mereka untuk lomba laut yang penuh keberanian dan memicu adrenalin. Kapal pancing bisa dipesan dan kopi pagi yang kuat tersedia. Gadis berambut coklat yang ceria dengan kacamata pegawai perpustakaan itu memastikan surat pelepasan tuntutan yang ditandatangani oleh si miliuner, pengusaha, dan seniman. Kemudian ia berdiri dekat sofa berlapis kulit, membuat catatan di daftar yang harus dikerjakannya, dan memberikan pengarahan keselamatan kepada tiga tamu VIP-nya yang wajib dilakukan sebelum helikopter membawa para tamu ke Pulau Robben. Seperti Anda tahu, Pulau Robben sebidang tanah yang tampak tidak menyenangkan, tandus, tidak terlalu besar, dikelilingi hiu yang terletak tidak jauh dari pantai Cape Town. Adalah tempat Nelson Mandela dikurung dalam sel penjara yang amat kecil selama 18 tahun dari masa 27 tahun ia dipenjara. Sepanjang waktu, pahlawan hebat di dunia ini diserang, diperlakukan dengan kejam, dan dianiaya. Namun, ia membalas perlakuan buruk ini dengan isyarat damai, melihat kebaikan dalam diri orang yang menahannya, dan menjaga harapannya untuk berdirinya negara demokratis tempat semua orang setara. Bicara soal Mahatma Gandhi, Einstein pernah berkata, generasi berikutnya nyaris tidak percaya bahwa orang seperti ini adalah manusia normal dengan segala kebutuhan, emosi, serta kelemahan yang hidup dan berjalan di muka bumi ini. Ungkapan yang sama berlaku untuk Pak Mandela. Sekali lagi, bertemu Anda di sini untuk perjalanan singkat ke pulau itu, ujar wanita tersebut dengan santun. Bangsa Afrika Selatan merupakan orang yang sangat sopan dan bijaksana. Si miliuner mengenakan topi bisbol hitam dengan frasa memimpin berarti menjadi berguna, tersulam di bagian depannya. Anda harus melepas topi itu begitu masuk ke helipad, anak muda. Wanita itu memberitahunya dengan binar keemasan di matanya. Si miliuner tersenyum lebar. Saya pikir ia menyukai saya, bisiknya kepada dua orang temannya. Ini hari terakhir kita bersama-sama, ia menambahkan dengan datar tanpa emosi. Setelah instruksi pengamanan disampaikan, si miliuner, pengusaha, dan seniman dikawal keluar gedung dan masuk ke area ruang tunggu berbatu tempat dua meja piknik yang usang karena cuaca beradab. Angin bertiup kencang, meskipun matahari bersinar cerah. Si miliuner membuka topinya. Saya merasa sedikit gugup, pikir si miliuner. Saya tidak pernah ke Pulau Robben. Saya sudah banyak membaca soal apa yang pernah terjadi di sana, di bawah sistem apartheid yang jahat dan tidak manusiawi, yang menerapkan sistem peringkat perlakuan terhadap manusia berdasarkan warna kulit tanpa mempertimbangkan mutu karakter atau kualitas hati mereka. Seorang pemuda bertampang serius mengenakan jas hujan, celana kaki, dan sepatu berlayar muncul dari salah satu sudut kosong untuk meminta si miliuner dan para muridnya mengikuti keluar menuju helipad. Helikopter helikopter warna hijau, tentara.
Ada di tengah-tengah area dengan baling-baling berputar mengesankan. Pilot ada di depan kendali, menyesuaikan tombol penyetel, knop, dan semacamnya. Pemuda itu secara cermat memastikan ketiga kliennya ditempatkan dengan semestinya di pesawat demi keamanan dan distribusi berat yang rata. Kemudian menempatkan penyuara jemala dengan mikrofon di kepala si milioner. Selamat pagi, suara di si milioner Suara si milioner menggelegar antusias menyapa pilot helikopter. Ketika baling-baling berputar semakin cepat, wajah pilot tak dapat dilihat di balik helmnya, kacamata penerbang dan pelindung wajah. Ia juga tak mau mengucapkan sepatah kata pun. Tidak terlalu ramah, gumam si milioner, tetapi merasa agak gugup. Tetap merasa gugup. Gumam si milioner, tetap merasa agak gugup, tetapi bersemangat menyambut pengalaman satu kali seumur hidup yang sebentar lagi bakal terbentang di hadapannya. Helikopter mulai naik, awalnya perlahan, kemudian melejit cepat. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 5 menit. Gelombang angin dan laut sangat kuat sekali hari ini. Hanya itu ucapan pilot. Ia bahkan mengatakannya dengan singkat. Si milioner, si seniman, dan si pengusaha tetap diam, masing-masing menatap ke Pulau Robben. Gumpalan tanah yang tampak semakin besar dan bahkan semakin brutal saat mereka mendekat. Pesawat mendarat di sebuah landasan yang dikelilingi oleh pohon rendah. Saat mendarat, 7 ekor antelop melompat dengan anggun. Iya, 7 ekor antelop. Di waktu yang sama, hari mulai hujan. Apalagi ada lagi pelangi ganda, seperti yang muncul saat berenang dengan lumba-lumba di Mauritius, terbentang melintas sepanjang horizon yang bersimpangan dengan Samudra Atlantis. Semuanya istimewa, ujar si seniman, bergandengan tangan dengan istrinya. Kita telah benar-benar memasuki keajaiban, balas si milioner dengan nada penuh hormat yang mengungkapkan penghargaan besar atas kesempatan mengunjungi Pulau Robben dan pada saat yang sama menyampaikan rasa sedih atas kehidupan berharga yang dulu telah dihancurkan di sana. Pilot berlama-lama dalam kokpit, menekan tombol dan mematikan helikopter ketika ketiga Ketika tiga penumpang keluar menuju ruangan pendaratan berlapis aspal, dan dalam diam menghayati pemandangan. Entah dari mana, truk pick-up tua dengan tulisan KSA di bagian samping melaju ke arah mereka, meninggalkan awan debu besar di jalur lintasannya. Anda tidak seharusnya ada di sini, teriak si sopir. Jelas-jelas seorang penjaga keamanan dengan aksen Afrika Selatan yang kental begitu tiba di tempat helikopter mendarat. Ia tetap di kendaraannya. Lantaran cuaca buruk, Pulau Robben ditutup untuk umum, serunya tegas. Semua kapal feri berhenti beroperasi. Tidak ada kapal yang boleh mendekat ke area pelabuhan dan tidak ada helikopter yang diizinkan mendarat. Anda seharusnya tahu itu. Anda seharusnya tidak ada di sini. Petugas itu menekankan sambil menambahkan, "Siapa sebenarnya kalian ini?" Selama ini, penjaga itu tetap bersikap profesional, namun ia jelas terkejut. Juga terlihat agak gemetar. Barangkali membayangkan bahwa para penumpang pesawat telah merencanakan semacam serangan darat. Lalu berpikir para pengunjung tak diundang itu pun punya tujuan ilegal. Semuanya baik-baik saja di sini, pilot berkata dengan ketegasan dan rasa percaya diri yang jarang ada. Ia sekarang berdiri di luar helikopter dan mulai berjalan perlahan ke arah pria dalam truk. Pertama-tama, ia merapikan kemejanya, lalu membetulkan letak helmnya yang tetap dipakai. Pilot itu tidak mudah. Anda dapat mendeteksinya dari caranya berjalan. Ini hari istimewa bagi mereka, ujar pilot. Suaranya semakin keras. Orang-orang ini datang dari jauh untuk melihat sel penjara tempat Nelson Mandela dikurung. Mereka datang untuk melihat tambang batu kapur tempat ia dipaksa menghancurkan batu dalam siksaan sinar matahari yang dipantulkan batu hingga merusak penglihatannya secara permanen.
Mereka ingin melihat halaman tempat negarawan itu berolahraga dan melemparkan bola tenis dengan pesan rahasia di dalamnya kepada temannya sesama tahanan politik di sel penjara blok sebelah. Mereka harus pergi ke tempat naskah Mandela Long Walk to Freedom, autobiografinya. Secara rahasia dikubur dalam tanah setelah ia menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakannya. Mereka harus merasakan setidaknya sedikit saja penderitaan yang ditanggung Pak Mandela selama 18 tahun yang melelahkan di sini. Mereka juga harus mempelajari bahwa meskipun diperlakukan sangat kejam, perampasan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, begitu dibebaskan, ia memilih untuk memaafkan semua orang yang telah begitu keji terhadapnya. Pilot itu berhenti di depan truk pick-up. Saya dengar orang-orang ini ingin menjadi pahlawan sejati dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Mereka berharap menjadi pemimpin dari produktivitas mereka. Jadi, para ikon yang mengekspresikan sepenuhnya keahlian mereka dan mungkin menjadi perintis jalan dalam pencapaian kemanusiaan yang lebih baik. Dunia kita tidak pernah begitu membutuhkan pahlawan sejati seperti saat ini. Seperti yang selalu saya ajarkan ketika tampil di panggung. Kenapa harus menunggu datangnya para pahlawan ketika Anda memilikinya dalam diri untuk menjadi salah seorang dari pahlawan? Bukankah Anda akan setuju, Stone? Tanya pilot. Menoleh untuk bicara kepada si miliuner yang mulutnya benar-benar ternganga seketika itu juga. Kemudian, si pilot dengan amat hati-hati, hampir dalam gerak lambat, melepas pelindung wajahnya. Selanjutnya, ia membuka kacamata hitamnya. Akhirnya, ia melepas helmnya. Si miliuner, pengusaha, dan seniman tercengang oleh apa yang mereka lihat. Pilot itu adalah sang pemikat. Pencahayaan neon yang kurang dan sangat diperhitungkan membuat penjara di Pulau Robben terkesan seram menghantui, bahkan saat siang hari. Terkesan sangat minum, brutal, dan tak kenal ampun. Pada pagi hari yang fantastis di Afrika Selatan itu, serangkaian tangan tak terlihat tampaknya memandu para anggota The 5 AM Club karena dengan suatu simfoni keselarasan yang indah, si miliuner menyebutnya keajaiban. Penjaga keamanan yang bergegas datang dengan truk berdebu itu ternyata adalah pengikut setia sang pemikat. Semacam saya penggemar nomor satu Anda. Ia menyukai karya sang pemikat sedalam itu. Anda tidak akan mempercayainya. Tetapi ini sungguh terjadi. Kepala pelayan setelah menerima lampu hijau dari si penjaga memulai tur dengan bus yang tidak terselenggara hari itu karena cuaca buruk. Ia menyetir busnya ke tempat para tamu berdiri. Wanita itu juga meminta salah seorang dari segelintir pemandu di pulau untuk mengibarkan bendera dan membuka penjara untuk tur yang benar-benar pribadi, khusus hanya untuk si miliuner, pengusaha, seniman, dan sang pemikat. Dalam setiap kehidupan, terutama yang paling sulit, pintu kemungkinan dan gerbang menuju keajaiban terbuka lebar, mengungkap realitas bahwa semua hal yang masing-masing dari kita alami adalah bagian dari suatu rencana cerdas dan seringkali tidak logis, yang dimaksudkan untuk menarik kita mendekati kekuatan terhebat kita, keadaan yang menakjubkan dan kebaikan tertinggi. Semua yang kita lewati selama menjalani kehidupan pada hakikatnya merupakan pengaturan rencana rumit, fantastis, yang dirancang untuk memperkenalkan kita pada berbagai talenta paling hakiki, menghubungkan kita pada kedaulatan diri sendiri, dan memperdalam kedekatan kita dengan kepahlawanan paling mulia yang hidup dalam diri masing-masing. Ya, dalam diri kita. Itu berarti diri Anda juga. Pemandu wisata yang ternyata juga merupakan mantan tawanan politis adalah seorang pria berbadan besar dengan suara keras. Sambil memandu tamunya menuju sel tempat Nelson Mandela dipaksa hidup selama bertahun-tahun yang begitu lama dan kejam. Ia menjawab pertanyaan yang diajukan para tamunya. Apakah Anda mengenal Nelson Mandela? Tanya sang pemikat serius. Ya,
Saya bertugas bersamanya selama 8 tahun di Pulau Robben. Seperti apa dia secara pribadi? Tanya si seniman. Terlihat kewalahan menahan berbagai emosi yang dirasakan saat mereka berjalan, menyusuri koridor penjara yang dulu menjadi rumah banyak kekejian selama era apartheid. Oh, kata pemandu wisata itu lembut dengan senyum ramah dan juga bijaksana mengembang di wajahnya. Pria itu seorang pelayan yang rendah hati. Seperti apa Nelson Mandela sebagai seorang pemimpin? Desak si pengusaha. Hebat sekali, bermartabat, memberi inspirasi lewat caranya membawa diri dan mengatasi semua yang ia lewati. Setiap kali menemui salah seorang teman pemimpinnya, seringkali di sini, di halaman ini, ujar pemandu seraya melangkah ke area tempat para tawanan politis berjalan-jalan, berbicara, merencanakan, dan bertahan. Ia akan bertanya, Anda belajar? Ia juga sering berkata, setiap orang mengajar orang lainnya. Dengan cara begitu, ia membimbing rekannya perihal arti penting saling berbagi pelajaran guna meningkatkan kemampuan kepemimpinan semua orang di sekitar mereka. Pak Mandela memahami bahwa pendidikan adalah jalan penting utama menuju kebebasan. Pria itu diperlakukan dengan sangat buruk. Dipaksa berjam-jam melakukan pekerjaan yang mematahkan punggung di pertambangan batu kapur. Semua keburukan dan kehinaan. Beberapa tahun setelah itu, ia tiba di tempat ini dan diperintahkan untuk menggali kuburan di halaman penjara, lalu berbaring di dalamnya. Tambah si pemandu wisata. Ia pasti berpikir bahwa itu akhir dari semuanya. Renung si Renung si miliuner lirih. Mungkin, jawab si pemandu. Alih-alih begitu, para sipir membuka celana mereka, lalu mengencinginya. Sang pemikat, miliuner, pengusaha, dan seniman semuanya menundukkan kepala. Kita semua punya Pulau Robben, versi kita sendiri yang membuat kita tetap terpenjara. Saya kira begitu. Renung si miliuner. Saat menjalani hidup, kita sendiri menanggung cobaan dan ketidakadilan. Sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan yang terjadi di sini, tentu saja. Saya pernah membaca bahwa Nelson Mandela berkata penyesalannya yang terbesar adalah tidak diizinkan keluar dari penjara untuk menghadiri pemakaman putra tertuanya setelah ia meninggal dalam kecelakaan mobil, ungkap si miliuner. Ia menengadah ke langit. Saya kira kita semua punya penyesalan. Tidak seorang pun terbebas tanpa pernah mengalami siksaan dan tragedinya sendiri. Pemandu wisata menuju jendela keempat. Di bagian kanan gerbang menuju halaman penjara. Di sana, ia bilang, itulah sel Nelson Mandela. Ayo masuk. Sel itu sangat kecil, tidak ada tempat tidur, ada meja kayu kecil yang bisa digunakan tawanan untuk menulis jurnal dengan berlutut di depannya karena tidak ada kursi. Lantai dari semen dan selimut wool warna coklat, bernoda merah dan hijau di atasnya. Selama 1 tahun pertama di penjara, Nelson Mandela bahkan tidak diizinkan untuk mengenakan celana panjang, meskipun udara dingin membekukan selama musim dingin di Afrika Selatan. Ia hanya diberi kemeja dan celana pendek tipis. Saat mandi, sipir berdiri dan mengawasi pria tua itu berdiri telanjang, sebagai upaya untuk menghina dan melemahkannya. Ketika makan, ia diberi makanan yang dibuat binatang pun tidak layak. Ia diberi makanan yang buat binatang pun tidak layak. Ketika ada surat dari istri dan anaknya, seringkali surat tersebut tidak disampaikan. Jikapun disampaikan, surat itu sudah banyak disensor. Semua itu dilakukan secara hati-hati untuk menghancurkan semangat Pak Mandela. Pemandu wisata itu menjelaskan, bagi saya tampaknya apa yang ia derita dalam sel yang bagai kotak sepatu ini di pulau terpencil yang dikelilingi lautan ganas membuat ia berkembang, menjadi semakin kuat dan membuka dirinya.
Penjara menjadi tempat ia diuji habis-habisan. Penganiayaan jadi tempat penyelamatan baginya, menuntunnya menuju kekuatan alaminya, kemanusiaannya yang tertinggi, dan kondisi sepenuhnya dari kepahlawanan yang tak ternoda. Di dunia penuh keegoisan, apati, dan orang terputus dari makna menjadi manusia. Ia menggunakan yang diberikan kepadanya untuk tumbuh menjadi orang berjiwa maju di planet ini. Orang yang akan menunjukkan kepada kita rupa kepemimpinan, ketabahan, dan cinta. Ketika melakukannya, ia menjadi salah satu simbol hebat dari sikap memaafkan, simbol terbaik dari kedamaian, ujar sang pemikat. Ya, memang, balas si pemandu wisata. Ketika Pak Mandela akhirnya dilepas dari Pulau Robben, ia dipindahkan ke tempat yang sekarang disebut Drakenstein Correctional Center, di antara Paarl dan Franschhoek. Kenaikannya menuju kursi kepresidenan Afrika Selatan tak terhindarkan, maka ia dipersiapkan untuk memangku posisi itu dan memimpin bangsa yang bebas, tetapi sangat terbagi-bagi. Selama periode terakhir penahanannya, ia diberi rumah sipir. Pada hari pembebasannya, ia berjalan keluar dari tempat tinggal itu, melewati jalan aspal panjang dengan pos penjagaan dan gerbang putih di ujung jalan. Nelson Mandela ditanya oleh pegawai penjara apakah ia lebih suka naik mobil menempuh jalan menuju kebebasan. Ia menolak dan memberi isyarat sederhana kalau lebih suka berjalan kaki. Pemimpin perubahan dan pembuat sejarah yang telah meninggalkan warisan untuk menginspirasi banyak generasi itu berjalan dengan tertatih-tatih menuju kebebasan yang telah dinantikannya. Pemandu wisata menarik napas panjang, lelah, kemudian melanjutkan. Pak Mandela diserah negeri yang sedang berada di puncak perang saudara. Namun entah bagaimana, ia berhasil menjadi seorang pemersatu bukan penghancur. Saya masih ingat kata-kata dari pidatonya yang terkenal dalam salah satu pengadilan yang ia jalani. Berikut bunyinya. Saya mendedikasikan seumur hidup saya pada perjuangan rakyat Afrika. Saya berjuang melawan dominasi kulit putih, juga kulit hitam. Saya sangat mengharapkan kondisi ideal dari demokrasi dan masyarakat bebas ketika semua orang hidup bersama dalam keselarasan dan dengan peluang yang setara. Itu adalah kondisi yang ingin saya perjuangkan dan wujudkan. Namun, jika memang harus, demi mencapai semua itu, saya siap mati. Tuan Riley mendeham. Ia terus menatap lantai semen sel sempit itu. Pak Mandela adalah seorang pahlawan sejati, tegas pemandu wisata. Setelah pembebasannya, ia mengundang makan malam jaksa yang pernah mengajukan tuntutan hukuman mati untuknya. Bisakah Anda percaya itu? Ia meminta salah seorang sipir penjara yang mengawasinya selama berada di Pulau Robben untuk menghadiri pelantikannya sebagai Presiden Afrika Selatan. Sungguh, si pengusaha bertanya pelan. Ya, itu faktanya, jawab pemandu wisata. Ia pemimpin sejati, seorang pemaaf yang tulus. Sang pemikat mengacungkan jari sebagai isyarat ia ingin menceritakan satu hal lainnya. Nelson Mandela menulis, saat berjalan keluar menuju gerbang yang akan mengantar saya menuju kebebasan, jika tidak meninggalkan kegetiran dan kebencian, saya akan tetap merasa terpenjara. Ia juga bilang bahwa menjadi bebas bukan semata melepas rantai seseorang, tetapi juga hidup dengan cara menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain. Pemandu wisata itu menambahkan, kemudian tidak seorang pun terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Orang harus belajar untuk bisa membenci, dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, mereka dapat diajari mencintai karena cinta datang lebih alami ke dalam hati manusia daripada perasaan sebaliknya.
Saya juga pernah membaca bahwa ia sering bangun pukul 5 pagi dan olahraga lari di tempat selama 45 menit, lalu melakukan 200 kali sit up, selanjutnya melakukan 100 kali push up, bertumpu pada ujung jari. Itulah alasan saya selalu melakukan push up. Si miliuner turut bicara dengan agak canggung. Ucap pemandu wisata sebelum melanjutkan. Pak Mandela datang ke sel ini sebagai seorang pemuda belia militan yang bersikap memusuhi, marah, dan pemberang. Pribadi yang ia sendiri kembangkan di sini, di penjara yang membuatnya jadi ikon yang sekarang kita kenal, sebagaimana yang diajarkan Uskup Agung Desmond Tutu kepada kita. Penderitaan dapat menyakitkan hati atau memuliakan kita. Syukurlah Madiba yang merupakan nama klan Nelson Mandela, memilih yang terakhir memuliakan. Semua pria dan wanita terbaik di dunia memiliki satu hal yang sama, kata sang pemikat. Penderitaan yang ekstrim. Masing-masing berkembang mencapai kejayaan mereka karena memilih memanfaatkan lingkungan untuk memulihkan, memurnikan, dan lebih membahagiakan diri mereka sendiri. Sang pemikat lalu mengeluarkan model pembelajaran dari jaketnya. Hal terakhir yang akan dilihat dua orang murid itu. Judulnya Siklus Manusia Pahlawan. Bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di halaman 430 di bukunya. Siklus Manusia Kepahlawan. Siklus Manusia Pahlawan. Di bagian tengahnya ada 7 kebajikan pengubah dunia, yaitu keberanian, pemberian maaf, integritas, pemahaman, ketulusan, kesopanan, kerendahan hati. Lanjut, itu adalah berbagai kebajikan yang harus kita cita-citakan untuk menjadi pengubah dunia dan pahlawan demi masyarakat yang lebih baik, kata sang pemikat. Pagi itu suaranya penuh nada melankolis, tetapi juga kekuatan besar. Kepemimpinan itu untuk semua orang, masing-masing dari kita, tidak peduli tempat tinggal, apa yang dilakukan, apa yang terjadi kita di masa lalu dan yang sedang dialami saat ini juga. Kita harus melepaskan belenggu rasa bersalah, rangkaian kebencian, rasa apati yang merantai kaki, keadaan biasa saja yang mengurung bagai jeruji penjara yang menahan dalam perbudakan kekuatan buruk dari sifat rendah kita. Kita semua harus bangun setiap pagi. Iya, pada pukul 5 pagi dan lakukan apa saja yang mungkin dapat kita lakukan untuk mengembangkan kejeniusan, berbagai bakat, memperdalam karakter, dan meningkatkan semangat kita. Kita semua harus melakukan itu di seluruh dunia. Sang pemikat mulai menangis saat melanjutkan. Kita semua harus membebaskan diri dari penjara kita sendiri yang mengurung kejayaan dan mengikat budi luhur kita dalam perbudakan. Ingat, bakat dan talenta yang diabaikan akan menjadi kutukan dan kesedihan. Sang pemikat terdiam sejenak. Ini saatnya bagi Anda, katanya, menatap langsung ke mata si pengusaha dan seniman. Kerangka kerja siklus manusia pahlawan telah ditempatkan di atas meja kecil dalam kamar yang terletak di bawah jendela berjeruji. Sang pemikat menarik mejanya ke tengah-tengah ruangan sehingga menjadi fokus dalam sel penjara di hari yang istimewa itu. Ini saatnya bagi Anda, katanya, sang pemikat terdiam sejenak. Ini saatnya bagi Anda, katanya, menatap langsung ke mata si pengusaha dan seniman. Kerangka kerja siklus manusia pahlawan telah ditempatkan di atas meja kecil dalam kamar yang terletak di bawah jendela berjeruji. Sang pemikat menarik mejanya ke tengah-tengah ruangan sehingga menjadi fokus dalam sel penjara di hari yang istimewa itu. Kemudian sang pemikat meminta si miliuner, pengusaha seniman, dan pemandu wisata untuk berkerumun di sekeliling diagram tersebut. Mereka saling berpegangan tangan. Ya, tidak peduli perjuangan apa yang harus kita hadapi dan kesulitan apa yang akan kita pikul. Tidak peduli serangan, penghinaan, dan kekerasan apapun yang menimpa kita. Kita harus bertahan. Kita harus melanjutkan.
kita harus tetap kuat. Seandainya seluruh dunia menentang, kita harus hidup dalam sifat kita yang bercahaya, memperbesar kedaulatan kita sendiri. Itulah yang sesungguhnya membuat kita menjadi manusia. Teruskan langkah Anda menuju kebebasan, meski cahaya sepertinya tidak akan pernah melampaui kegelapan. Contohlah apa yang terbaik bagi kita semua. Beri contoh perilaku terhormat bagi sebagian besar dari kita. Tunjukkan cinta sebenarnya bagi kita semua. Sekarang waktunya bagi Anda, kata sang pemikat, mengangkat satu tangan dan menempatkannya di lengan si seniman. Ia dengan lembut menempatkan satu tangan lainnya di bahu si pengusaha. Senyum kalem mengembang di wajahnya. Ia tampak bersikap tenang, terkendali, dan damai. Waktunya untuk apa? Tanya si seniman. Memulai zirahmu adalah jawabannya yang singkat. Kemana? Tanya si pengusaha. Terlihat agak bingung. Ke wilayah yang bernama Warisan, ujar sang pemikat. Banyak orang menjadi turis di tempat itu. Selama sekejap, beberapa menit dari waktu paginya yang berharga, mereka memikirkan total karya yang akan dibuat dan apa yang akan mereka tinggalkan. Begitu meninggal dunia. Selama interval yang singkat, sebelum perhatiannya teralihkan, mereka memikirkan kualitas dari produktivitas, derajat dari kepatuhan, dan kedalaman dari pengaruh mereka. Selama tak lebih dari periode waktu yang singkat, sebelum aktivitas heboh dari kesibukan menghabiskan waktu dan tenaganya lagi. Mereka terdiam untuk merenungkan betapa indah kehidupan yang mereka jalani dan betapa bergunanya mereka. Mereka hanya pengunjung di alam ini. Tuan Riley mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi saat mendengarkan kata-kata mentornya. Saya mencintai kehidupan saya. Saya akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya akan memberikan kontribusi yang bahkan lebih besar. Saya akan meningkat menjadi manusia yang jauh lebih memberi inspirasi. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Pahlawan kemanusiaan yang terkemuka, sang pemikat memulai lagi, adalah warga dan penghuni seumur hidup dari wilayah warisan ini. Itu adalah tanah air mereka. Itulah yang pada akhirnya membuat mereka menjadi legendaris. Misi besar yang mereka buat seputar kehidupannya adalah hidup demi satu alasan yang lebih besar daripada mereka sendiri. Jadi ketika meninggal, mereka meninggalkan dunia kita lebih cerah daripada ketika mereka menemukannya. Kita semua datang ke dunia dengan tanggal kedaluarsa, tambah si milioner. Tidak ada seorang pun dari kita tahu berapa lama kita akan hidup. Benar, si pengusaha sepakat. Hari ini, sang pemikat mengumumkan, dan tepat saat ini, terimalah dengan layak dan tuntutlah komitmen Anda untuk menjadi kreatif yang berkualitas tinggi, produktif secara murni, bersikap sopan dengan layak, dan berguna bagi banyak orang. Mohon berhenti menunda keahlian Anda. Jangan lagi menahan kekuatan utama Anda. Tahan diri Anda dari sikap membiarkan bayangan kekuatan rasa takut, penolakan, keraguan, dan kekecewaan meredupkan cahaya diri Anda yang paling berkilau. Inilah waktunya bagi Anda. Sekarang adalah hari Anda untuk melakukan lompatan Anda dengan cara Anda sendiri menuju kelangkaan dari kepemimpinan terbaik yang pernah Anda jalani dalam hidup. Memasuki alam semesta para ahli sejati, orang ahli yang terkenal dan terhormat, serta pahlawan sejati yang bertanggung jawab atas semua kemajuan peradaban. 5 orang itu masih berkerumun dalam lingkaran. Tuan Riley mulai bernyanyi secara yodel. Sebelum tatapan tajam sang pemikat membantunya menurunkan volume suaranya. Mereka tersenyum satu sama lain, sikap saling menghormati yang terlihat jelas. Yang jelas terlihat. Memimpin berarti
menginspirasi orang lain dengan cara hidup Anda. Memimpin berarti berjalan, melewati gejolak saat-saat tersulit Anda untuk melangkah maju menuju sikap memaafkan. Memimpin berarti menghilangkan segala bentuk mutu biasa-biasa saja agar tidak menyusup ke dalam ruang kehidupan Anda dalam perayaan keagungan gemilang yang jadi hak lahir Anda. Memimpin berarti mengubah teror menjadi kemenangan dan menerjemahkan setiap patah hati yang Anda alami menjadi kepahlawanan. Kemudian, lebih dari segalanya, memimpin berarti menjadi kekuatan bagi kebaikan di planet mungil milik kita ini. Hari ini, Anda menerima panggilan mulia itu untuk meningkatkan standar yang akan dijalani selama sisa hidup Anda, atau setidaknya mulai besok. Saran si miliuner dengan seringai jahil. Mulai pukul 5 pagi. Mereka semua berkata serempak. Miliki pagi, tingkatkan hidup Anda. Epilog 5 tahun kemudian. Beberapa bulan setelah kunjungan ke Pulau Robben, Stone Riley meninggal dunia. Ia meninggal dalam damai saat tidur di apartemen kecil yang terletak di pusat kota bersejarah Roma. Putri tercintanya berada di sampingnya, begitu pula sang pemikat. Pada hari kematian orang penting itu, lebih banyak merpati dan kupu-kupu berterbangan melintasi kota abadi daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Ada juga pelangi ganda yang membentang sepanjang jalan dari Spanish Steps ke Colosseum. Seandainya ada di sana untuk melihatnya, Anda pasti terkesan. Si miliuner menderita penyakit langka yang tak bisa disembuhkan. Penyakitnya ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, kecuali sang pemikat, karena ia teman baik si miliuner. Anda akan bahagia jika mengetahui bahwa selama hari-hari terakhirnya, pebisnis sukses yang eksentrik itu telah melikuidasi berbagai usaha dalam kerajaan bisnisnya yang besar dan memberikan jumlah keseluruhan ke badan amal. Tuan Riley mewariskan kompleks rumah tepi laut di Mauritius kepada si pengusaha dan seniman karena ia tahu betapa mereka sangat senang berada di sana. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi pada si pengusaha dan seniman sejak masa petualangan paling aneh bagai mimpi yang mereka jalani bersama si miliuner. Saya tahu Anda mungkin penasaran. Si pengusaha menjadi wanita yang luar biasa kaya. Setelah mengembangkan perusahaan yang didirikannya menjadi usaha yang sangat terkenal. Ia telah melepaskan pengalaman buruk, benar masa lalu yang telah menghantuinya begitu lama, dan benar-benar mencintai kehidupan yang dijalani bersama suaminya, si seniman. Ia masih bekerja keras, tetapi juga sangat menikmati waktu luangnya. Ia baru saja menyelesaikan maratonnya yang keempat kalinya, sangat menyukai aktivitas berkebun, dan menjadi relawan di tempat penampungan tunawisma setiap malam Selasa. Ia tidak lagi peduli pada ketenaran, kekayaan, dan kekuatan duniawi. Meskipun sekarang memiliki semua dari tiga hal ini. Si seniman, Anda akan takjub saat tahu, telah menjadi pelukis paling terkenal di bidangnya. Ia menaklukkan masalahnya dengan penundaan. Ia dikenal luas sebagai ahli dari karyanya dan seorang suami yang luar biasa. Ia mengikuti 2 kali lari maraton bersama istrinya dan sekarang menjadi seorang vegan. Ia mengikuti kursus menyanyi yodel setiap malam Rabu. Dengar ini, pasangan tersebut memiliki anak laki-laki yang begitu tampan dan cerdas sekali. Mereka menamainya Stone, si pengusaha, dan si seniman. Masih jadi anggota The 5 AM Club, menjalankan formula 20/20/20 setiap pagi dengan baik sebelum fajar. Mereka masih melaksanakan sebagian besar disiplin yang diajarkan oleh Tuan Riley kepada mereka. Mereka juga memegang janji yang dibuat kepada mentor mereka untuk menceritakan kepada sebanyak mungkin orang mengenai nilai transformasional dari bangun pagi. Mengenai sang pemikat, ia masih hidup. Dilihat dari banyak aspek, ia jadi semakin kuat dari sebelumnya. Ia tinggal di luar kota
kota Tokyo, tetapi masih menghabiskan banyak waktu hidupnya di berbagai panggung di seluruh penjuru dunia, pesawat terbang dan kamar hotel. Ia masih suka memancing. Next, apa langkah selanjutnya dalam petualangan Anda yang heroik? Akhir dari buku ini adalah awal dari perjalanan Anda sendiri ke dalam The 5 AM Club. Guna membantu Anda melekat pada kebiasaan bangun pagi hari sebagai praktik seumur hidup, juga menerapkan formula 20/20/20 sebagai rutinitas pagi agar Anda mengalami hasil kelas dunia, Robin Sharma menciptakan berbagai alat berikut untuk Anda. Semua yang tersedia benar-benar gratis. Pemasang kebiasaan pukul 5 pagi. Aplikasi luar biasa yang akan membantu mengikuti jejak perkembangan Anda sehari-hari selama 60 hari berikutnya, sehingga bangun pagi sebelum fajar jadi otomatis. Anda juga akan menerima akses penuh ke lembar kerja untuk mengintegrasikan kerangka kerja yang telah dipelajari sekarang, daftar putar musik untuk memperkuat rasa percaya diri, dan platform pendukung yang menakjubkan sehingga Anda bisa berhubungan dengan anggota lain The 5 AM Club. Tantangan The 5 AM Club. Selama 2 bulan, Anda akan menerima video pelatihan yang kaya isi dan sangat praktis sekali, bimbingan untuk dorongan semangat dan tayangan cepat tentang inspirasi dari Robin Sharma, sehingga Anda tetap melakukan komitmen Anda. Maksimalkan kemenangan Anda sebagai orang yang bangun pagi. Meditasi keahlian The 5 AM Club. Guna membantu Anda memulai hari dengan merasa kalem, fokus, dan positif, Robin Sharma telah menciptakan dan secara cermat menyesuaikan serangkaian meditasi terarah untuk dijalani setiap pagi sehingga Anda mengoptimalkan pola pikir, memurnikan pola hati, melindungi pola kesehatan, dan meningkatkan pola jiwa Anda. Bab hilang rahasia. Dalam suasana kreatif pada suatu pagi awal. Pada satu awal pagi. Dalam suasana semangat kreatif pada satu awal pagi, penulis menulis bab akhir versi lain dan paling tidak terduga untuk buku ini. Versi lain ini menarik, memesona, dan sangat dramatis. Untuk mendapatkan akses penuh ke semua sumber yang indah dan berguna ini yang tersedia bagi Anda tanpa biaya, silahkan kunjungi robinsharma.com/The 5 AM Club. Lanjut, perkuat peningkatan Anda dengan membaca semua buku Robin Sharma yang laris di seluruh dunia. Nanti di buku ini mari kita lanjutkan. Pernahkah Anda perhatikan bahwa orang paling bijaksana, pandai berbicara, sukses, dan anggun yang pernah ditemui, semuanya mempunyai kebiasaan yang sama. Mereka membaca, semua yang dapat mereka jangkau. Membaca adalah salah satu kebiasaan ahli dari berbagai kebiasaan yang hebat. Baik itu ketika Anda sedang berada di puncak gunung maupun baru saja memulai pendakian. Jadi inilah daftar lengkap dari buku penulis yang dipuji secara internasional untuk membantu Anda meningkat menuju produktivitas puncak, keahlian total pada satu bidang, dan menjalani hidup dengan indah, sambil Anda meninggalkan jejak dalam sejarah, yaitu bukunya The Monk Who Sold His Ferrari, lalu The Greatness Guide, lalu The Greatness Guide Book 2, lalu The Leader Who Had No Title, kemudian Who Will Cry When You Die, Leadership Wisdom from the Monk Who Sold His Ferrari, lalu Family Wisdom from the Monk Who Sold His Ferrari. Next, Discover Your Destiny with the Monk Who Sold His Ferrari. Lalu, The Secret Letters of the Monk Who Sold His Ferrari. Lalu, The Mastery Manual. Kemudian, The Little Black Book for Stunning Success. Lalu terakhir, The Sign, The Supper, and the CEO. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku The 5 AM Club-nya.
Nanti kita akan ketemu lagi di buku-buku lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.